Oke, baik, anak-anak yang terkasih, saya ingin menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul vaksin Yesus. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang vaksin. Ya, berita tentang vaksin sudah mulai menggantikan berita tentang virus corona. Kalau beberapa waktu dulu, ya, setahun yang lalu, berita tentang corona begitu gencar sekali kita dengar. Dan akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pemberian vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, diawali dari petugas-petugas yang melayani publik, termasuk guru dan para alim ulama, termasuk pendeta. Dan saya percaya mungkin Ibu Susi juga sudah divaksin. Nah, anak-anak, ada orang yang takut kepada vaksin dengan berita-berita yang tidak benar, ya, menakut-nakuti. Bahkan ada juga dari kalangan Kristen yang mengatakan vaksin ini adalah buatan dari antikris. Vaksin ini akan disuntik dengan chip 666. Ya, ini sama sekali tidak berdasar, tidak ada dasar alkitabiahnya. Kalaupun ada ayat Alkitab, mereka sengaja memaksakan, mencocok-cocokkan. Itu istilahnya cucoklogi, ya. Padahal sebenarnya tidak. Vaksin corona ini bukan vaksin pertama di dunia. Ada banyak vaksin-vaksin lain, vaksin cacar, vaksin kolera, vaksin rubella, dan lain sebagainya. Dan menurut sejarah mencatat bahwa vaksin pertama di dunia yaitu pada saat ribuan tahun, ribuan tahun yang lalu, seorang tabib di Cina yang pada saat itu ada orang-orang yang terkena cacar, dan tabib itu meniupkan luka bekas cacar kepada orang yang sakit cacar itu, dan orang itu sembuh. Jadi itu dianggap sejarah sebagai vaksin pertama. Kemudian di tahun 1700-an ada wabah cacar juga yang terjadi di kota Boston, Amerika. Ada 11.000 yang terinfeksi sakit cacar dan sebagian besar mereka mati. Kemudian ada seorang pengkhotbah Kristen yang bernama Cotton Mather, seorang pendeta. Dia juga bereksperimen. Dia mengambil luka-luka bekas cacar dan meletakkan kepada pembantunya bernama Onesimus. Dan puji Tuhan, Onesimus menjadi kebal terhadap cacar. Dan pada saat itu Cotton Mather menghimbau para dokter di Boston pada saat itu untuk meniru langkah-langkah yang dia lakukan. Walaupun pada saat itu banyak yang menentang, tetapi orang-orang yang mengikuti anjuran Cotton Mather, mereka sebagian besar, boleh dikatakan hampir semua, sembuh dari cacar dan tidak terinfeksi dari cacar. Sebaliknya yang menolak, hampir rata-rata mereka meninggal. Nah, ini juga tercatat sebagai yang kedua sejarah vaksin. Dan kemudian seseorang yang bernama Edward Jenner tercatat dalam sejarah yang menjadi penemu. Dia menemukan formula yang boleh dikatakan disebut sebagai vaksin. Kalau tadi berupa eksperimen, kalau Cotton Mather dia membuat formula dan itu disebut sebagai vaksin pertama, vaksin cacar. Dan melalui vaksin dari Edward Jenner ini banyak orang yang disembuhkan, banyak nyawa yang diselamatkan. Nah, itu sejarah vaksin. Dan sekarang kita masuk kepada vaksin corona, di mana vaksin corona ini saya percaya ini adalah berkat Tuhan untuk memelihara kelestarian umat manusia dari sakit penyakit, ya. Jadi vaksin tidak turun langsung dari surga, tetapi Tuhan memberkati para ilmuwan, ahli-ahli medis untuk menemukan vaksin. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita bersyukur bahwa pemerintah sudah membeli vaksin dari luar negeri dan kemudian mendistribusikan, memberikan vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan saya percaya nanti anak-anak juga akan kebagian, ya. Ini sekilas tentang vaksin. Ya, apa itu vaksin Yesus? Nanti akan saya jelaskan. Kita tahu bahwa
virus corona saat ini melanda dunia dan dunia digoyangkan, ya. Segala sendi-sendi aspek kehidupan terasa, terutama aspek ekonomi dan juga dalam kalian bersekolah terasa karena vaksin, karena virus corona ini. Nah, ternyata anak-anak sekalian, sebelum virus corona ini ada 10 virus yang mematikan di dunia, ya. Virus ada 10 sebelum corona ini. Kita tahu hanya corona. Di zaman kita hanya corona, ya. Ada virus Marburg, ada virus Ebola, rabies, HIV, cacar, hantavirus, virus flu Spanyol, kira-kira kurang lebih 100 tahun yang lalu yang menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia. Jadi virus corona ini belum ada apa-apanya dibanding virus flu Spanyol. Walaupun kita tahu bahwa 100 tahun yang lalu bisa membunuh 50 juta orang karena kedokteran pada 100 tahun yang lalu belum secanggih sekarang. Mungkin kalau kedokteran pada masa ini sama seperti masa virus flu Spanyol menyerang dunia, mungkin banyak juga, semakin lebih banyak yang mati, ya. Nah, tapi virus flu Spanyol menginfeksi puluhan juta orang dan 50 juta orang mati, anak-anak, di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia tercatat sekitar 500.000 orang mati. Itu zaman-zaman kolonial Hindia Belanda dulu waktu itu, ya, negara kita masih dijajah Belanda. Kemudian ada virus dengue, ya, juga berbahaya oleh nyamuk demam berdarah. Kemudian rotavirus dan virus MERS. MERS ini juga flu yang berasal dari onta, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, itu adalah sekilas tentang virus-virus. Nah, rupanya anak-anak yang terkasih, ada virus yang paling tua, ya, yang lebih tua daripada virus-virus yang tadi saya sebut tadi, yang ada 10 virus mematikan ditambah virus corona dan 11, ada virus yang lebih mematikan dan yang paling tua usianya, yang saya sebut virus dosa, ya, yang menginfeksi manusia pertama di dunia. Manusia pertama di dunia siapa? Adam dan Hawa. Nah, iya betul, Patrick, ya. Saya mau katakan dosa itu seperti virus. Mengapa saya sebut dosa seperti virus? Mari kita lihat, ya, ayatnya. Nah, ini ayatnya, anak-anak. Roma pasal 5 ayat 12. Di sini dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan anak-anak, kata yang digaris bawahi, maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, itu sebabnya saya katakan pola penyebaran dosa seperti virus. Kita tahu bahwa penyebaran virus corona juga begitu, menjalar dari satu orang kepada satu orang. Itu sebabnya kita disuruh pakai masker, suruh cuci tangan, disuruh menjalankan prokes, protokol kesehatan, supaya kita tidak tersebar, kita tidak terjangkit dari mungkin orang-orang lain, dari teman sekelas, makanya kita sekolah online, dari teman satu gereja mungkin, ya. Karena itu di gereja juga dijalankan prokes dan lain sebagainya. Kenapa? Karena virus itu bisa menjalar. Nah, anak-anak sekalian, dosa itu pola penyebarannya sama. Dia bisa menjalar dari satu orang kepada satu orang. Kalau bapaknya, ya, kalau orang tuanya tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mereka hidup dalam dosa, kemungkinan besar bahwa anak-anaknya akan mengikuti. Karena anak-anak biasanya meneladani orang tua. Makanya biasanya kalau orang tuanya pencuri, ya, anaknya kemungkinan besar juga jadi pencuri. Kalau orang tuanya mafia, kemungkinan besar anaknya juga jadi mafia, walaupun tidak mesti juga. Kalau anak-anaknya bertobat dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak terjadi. Tetapi kebanyakan seperti itu anak-anak. Pola penyebaran dosa seperti virus, termasuk dalam pergaulan. Nah, ini ya anak-anaknya, 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Misalnya kalian sudah punya kebiasaan yang baik, yang ditanamkan di gereja, yang ditanamkan di sekolah minggu, yang ditanamkan pada saat kalian mengikuti kaum remaja, yang ditanamkan di rumah, yang ditanamkan di sekolah. Di sekolah diajarkan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik dalam pelajaran agama maupun dalam pelajaran-pelajaran lainnya. Guru tidak ada yang mengajarkan kebiasaan yang buruk. Mereka selalu mengajarkan kebiasaan yang baik. Nah, tetapi anak-anak yang terkasih, kalau kita keluar dari sekolah, kita keluar dari gereja, kita keluar dari rumah, kita punya pergaulan yang tidak benar, pergaulan yang buruk, pergaulan yang anak-anak begajul zaman sekarang. Nah, kebiasaan yang baik itu bisa rusak, sehingga kita punya kebiasaan yang buruk. Nah, karena itu hati-hati. Ingatlah bahwa penyebaran dosa seperti penyebaran virus. Sebagaimana virus dapat menyebar dari satu orang ke satu orang, ya, karena bersentuhan, karena nafasnya bisa kita hirup, ya kan, kena apa, air liurnya, ya, zaman virus corona ini, air liurnya tersentuh kita, bisa kita usap-usap ke hidung atau ke muka kita, bisa kita terinfeksi oleh virus. Nah, begitu juga dosa juga bisa menginfeksi kita kalau kita tidak hati-hati melalui pergaulan, melalui hal-hal buruk yang ada di luar. Karena itu anak-anak yang terkasih, saya mau katakan kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Ini yang pertama. Virus seperti dosa karena pola penyebaran pola penyebaran dosa seperti virus. Kemudian yang kedua, nah ini juga yang lebih berbahaya anak-anak terkasih ya. Kalau tadi pola penyebarannya, efek dosa seperti virus saya katakan. Masih di ayat ke-12 di sini katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, jadi anak-anak yang terkasih, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam, kemudian oleh Adam dan Hawa, dan kemudian itu menjalar, ya, seperti penyebaran virus seperti saya katakan tadi. Dan di sini dikatakan, perhatikan garis yang digaris bawahi, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Anak-anak terkasih, kita tahu sekarang bahwa efek virus juga dapat mendatangkan maut. Kalau orang yang terkena virus corona tidak dirawat, tidak diberi imun, tidak diberi vitamin, dibiarkan aja, dia bisa mati. Apalagi kalau dia punya penyakit bawaan, dia bisa mati. Karena itu orang yang terinfeksi virus corona cepat-cepat dikarantina, diisolasi, dan dirawat di rumah sakit, diberikan vitamin dan lain sebagainya. Karena bisa berbahaya. Anak-anak yang terkasih, efek dosa juga bisa sangat berbahaya, yaitu kematian, yaitu maut yang dapat kita terima. Nah, anak-anak yang terkasih, saya mau tunjukkan kepada kalian, ada 3 jenis kematian. Yang pertama, kematian fisik. Kematian fisik kita semua akan mengalaminya. Suatu hari saya akan meninggalkan dunia ini, mengakhiri hidup di dunia ini. Suatu kali Ibu Susiana, Ibu Anini akan dipanggil Tuhan juga. Dengan kata lain, meninggal. Begitu juga dengan kalian. Suatu kali kalian akan tua dan akhirnya meninggal. Kematian fisik kita semua akan mengalaminya. Walaupun kematian fisik ini juga akibat dari dosa Adam dan Hawa. Kenapa anak-anak? Karena pada saat manusia pertama diciptakan, mereka diciptakan sebagai manusia abadi. Mereka tidak akan mati-mati. Tapi karena dosa akhirnya mereka bisa mati. Ya, tetapi oke lah, itu sudah hal yang lumrah yang akan kita alami. Suatu hari kita akan mati. Tetapi ada hal yang kedua yang diakibatkan oleh efek dosa, yaitu kematian rohani. Pada saat kita hidup dalam dosa, pada saat kita melakukan dosa, efeknya adalah kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Efeknya adalah hubungan kita dengan Tuhan renggang. Karena dosa menjadi pemisah. Kemarin kita sudah baca Yesaya 59 ayat 2 yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Anak-anak yang terkasih, efek dosa akan menyebabkan
Pertama-tama mungkin kita akan mengalami kemandulan rohani, stagnasi rohani, kita tidak bertumbuh, dan lama-kelamaan kita terus melakukan dosa itu, akhirnya kita mengalami kemunduran, dan kemudian akhirnya mengalami kematian. Kita tidak lagi ingat Tuhan, kita tidak lagi cinta Tuhan, bahkan kita mungkin membenci Tuhan. Ya, dan terkasih, itulah efek dari kematian rohani. Dan kemudian yang lebih parah, kalau kita terus hidup dalam kematian rohani, hidup dalam dosa itu, pada akhirnya pada saat kita mati kelak, pada saat kita mengalami kematian fisik, apa yang terjadi anak-anak? Kita akan mengalami kematian yang kekal. Kematian yang kekal sudah tidak ada lagi obatnya, tidak ada lagi pengampunan, karena kita sudah masuk ke sana. Kematian yang kekal, atau api neraka, hukuman yang kekal. Nanti anak-anak yang terkasih, ada hidup yang kekal yang diberikan kepada orang yang percaya sungguh-sungguh, dan kemudian ada hukuman yang kekal atau kematian yang kekal di api neraka. Kematian yang kekal ini sangat mengerikan. Kita dibakar di api yang paling panas, ya. Kita mungkin pernah kena api kompor atau api lilin atau api korek api mancis. Itu tidak seberapa. Di sana lebih panas lagi, dan yang luar biasanya, anak-anak, luar biasa mengerikannya, sudahlah kita panas, badan kita meleleh-leleh, kita tidak mati-mati, kita terus mengalami kematian itu, kita terus mengalami hukuman itu sampai selama-lamanya. Itu sebabnya disebut hukuman yang abadi. Kalau hukumannya sebentar, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Ini selama-lamanya, anak-anak terkasih. Karena itu kita harus hati-hati. Efek dosa seperti virus bisa mematikan, bahkan lebih mematikan. Dan itu sebabnya saya katakan virus dosa adalah virus paling mematikan di seluruh dunia. Sayangnya, ada banyak orang yang tidak menyadarinya, anak-anak ya. Ada banyak orang yang tidak menyadarinya. Tetapi puji Tuhan, setelah kita kena virus itu, kita perlu vaksin dan kita perlu prokes, protokol kesehatan. Apa vaksinnya? Itulah yang saya sebut vaksin Yesus. Mari kita baca Roma 5 ayat 17 sampai 21. Kita baca bersama-sama, saya akan bacakan dan anak-anak juga akan membaca di lokasi masing-masing ya. Roma 5 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 17 sampai 21. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan anak-anak di ayat 17. Virus dosa muncul karena Adam, kemudian vaksin yang berupa kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Virus dikalahkan oleh vaksin. Tujuan vaksin diberikan untuk menghentikan penyebaran virus dan kemudian untuk memberikan imun, kekuatan pada tubuh kita sehingga kita tidak dapat lagi diserang. Paling tidak 2 hal itu yang paling penting. Virus menghentikan penyebaran, 2 hal yang paling penting dalam pemberian vaksin. Menghentikan penyebaran virus yang pertama, yang kedua memberikan kekuatan imun pada tubuh kita sehingga virus tidak dapat menyerang. Nah, demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan. Virus oleh karena dosa Adam dikalahkan, dihancurkan oleh vaksin oleh karena Yesus Kristus datang, mati menebus segala dosa-dosa kita. Kita lanjut ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh karena satu pelanggaran oleh Adam menyebabkan virus, tetapi oleh satu perbuatan kebenaran yaitu Yesus memberikan vaksin kesembuhan, pemulihan kepada setiap orang yang percaya.
Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena ketidaktaatan Adam menyebabkan virus dosa masuk dan menjalar, menginfeksi umat manusia, tetapi oleh ketaatan satu orang. Adam jatuh dalam dosa karena apa? Karena tidak taat akan perintah Tuhan. Tetapi itu dibayar, itu dihancurkan, itu dihapus oleh ketaatan Yesus yang bersedia taat sampai mati di kayu salib. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami aniaya, dia mengalami hinaan. Tubuhnya dicabik, tubuhnya dicambuk, diinjak, dipukul, sampai berdarah-darah. Bahkan Nabi Yesaya katakan, yang melihat, bernubuat bahwa Yesus pada saat dia disalib, rupanya tidak seperti manusia lagi. Wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi. Kenapa? Sudah hancur, anak-anak. Sudah hancur. Mungkin kalian pernah melihat Passion of the Christ. Ya, film yang bagus sekali, yang sangat menggambarkan. Begitulah keadaan Yesus, berdarah-darah. Mukanya sudah tidak dikenali lagi. Anak-anak yang terkasih, kenapa Yesus melakukan itu? Karena dia taat kepada kehendak Bapa. Dia taat untuk melakukan penebusan, penyelamatan umat manusia. Sehingga virus oleh karena dosa Adam dihapuskan. Vaksin oleh karena ketaatan Yesus Kristus. Kemudian ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak yang terkasih, virus dosa dihancurkan, virus dosa dihentikan penyebarannya, dihentikan kuasanya oleh vaksin Yesus yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita. Anak-anak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Kita sudah melewati ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, dan kita bersyukur kita sekarang percaya kepada Yesus. Namun kepercayaan itu jangan menjadikan kita hanya Kristen KTP saja, asal percaya saja, ikut-ikut orang tua saja, tetapi kita mau menjadi percaya yang sungguh-sungguh. Oh, Pak Jerry, kan saya masih kecil, saya ingin menikmati hidup ini. Jangan salah, dari kecil kita sudah bisa hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah bisa untuk melayani Tuhan. Samuel, dia melayani Tuhan sejak dari kecil. Anak-anak yang terkasih ya. Dan jangan sampai terlambat, anak-anak. Ada satu kisah tentang si Joni, ya, Joni Simatupang, ya. Joni Simatupang pada saat dia masih anak-anak sekolah minggu, dia pernah ikut satu ibadah dan Tuhan berbicara dalam hatinya. Joni ini nakal, anak-anak ya, suka begajul sama kawan-kawannya, ngerokok-ngerokok, bahkan kadang minum-minuman keras. Hirup lem ibon ya, supaya agak-agak fly. Pada satu kali pada saat dia ikut ibadah, anak-anak, Tuhan berbicara dalam hatinya Joni, berhentilah dari perbuatan-perbuatanmu tidak benar. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, karena dia ikut ibadah asal-asalan saja, karena ditugaskan di sekolahnya. Di sekolah ditugaskan harus ada tanda tangan guru, ya, harus ada tanda tangan pendeta, tanda tangan guru sekolah minggu. Jadi dia ikut untuk mendapat tanda tangan, tapi dia nggak sungguh-sungguh. Anak-anak yang terkasih, Tuhan berbicara dalam hatinya, cuman dia katakan dalam hatinya, nantilah aku akan bertobat dan sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kalau aku sudah dewasa, katanya begitu ya. Ya, Tuhan masih bersabar dengan Joni ini. Satu kali setelah dia dewasa, dia ikut lagi sebuah ibadah di gereja, dan Tuhan berbicara lagi padanya, Joni, sekarang engkau sudah dewasa. Ini saatnya engkau bertobat dan ikut aku dengan sungguh-sungguh. Nantilah, tunggu aku sudah menikah dan punya anak, baru aku mau
bertobat dan sungguh-sungguh. Sekarang aku mau menikmati hidup dulu. Walaupun aku sudah dewasa, tapi aku masih muda. Kemudian anak-anak yang terkasih, setelah dia menikah, dia punya anak, dia ikut lagi sebuah kebaktian, dan Tuhan berbicara lagi kepadanya. Tuhan itu sabar, anak-anaknya. Tuhan berbicara lagi kepadanya, Joni, ini saatnya engkau bertobat dan ikut aku dengan sungguh-sungguh seperti janjimu. Nantilah, aku bertobat dan sungguh-sungguh nanti. Kalau aku sudah tua, aku sudah punya cucu. Nanti bersama cucuku, aku akan sering ke gereja dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan masih bersabar, anak-anak terkasih. Dan apa yang terjadi setelah dia tua, dia punya cucu, kembali Tuhan berbicara kepadanya. Joni, inilah saatnya, engkau sudah tua, engkau sudah memiliki cucu, ini saatnya engkau bertobat dan sungguh-sungguh hidup untuk aku. Nantilah, walaupun aku sudah tua, tapi masih kesempatan aku menikmati hidup ini. Rupanya Joni walaupun sudah tua, dia masih suka minum-minum, anak-anak yang terkasih ya. Suka minum-minum, dia ke kongko-kongko sama sesama kakek-kakek, nongkrong sana, nongkrong sini, ya, bahkan goda-godain cewek, walaupun sudah kakek-kakek. Dan ternyata anak-anak yang terkasih, pada saat dia pulang, si kakek Joni ini, pada saat dia pulang, menaiki mobil, tiba-tiba ada truk besar yang lewat bersamaan dan menabrak Joni. Dan di saat itu juga Joni meninggal dunia. Anak-anak yang terkasih, Joni meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, dia mengalami bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian rohani dan juga kematian yang kekal. Anak-anak yang terkasih, jangan biarkan virus dosa menyerang kalian. Jangan biarkan virus dosa menginfeksi kalian. Jangan biarkan virus dosa mendatangkan maut kepada kalian. Mungkin kalian belum mengalami kematian fisik, tapi kalian mulai secara perlahan virus itu mulai menggerogoti kerohanian kalian, sehingga kalian mulai mengalami kemunduran rohani. Kalian mengalami menuju kematian rohani. Hati-hati anak-anak, efek virus dosa bisa mendatangkan maut. Tetapi kita punya vaksin yang namanya vaksin Yesus, yang akan menghapuskan dosa-dosa, yang akan menghancurkan virus itu apabila kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, ini dia anak-anak terkasih ya. Ada vaksin, ada prokes. Jadi orang yang divaksin tetap harus menjalankan prokes, kata pemerintah. Jangan pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena virus bisa juga menyerang, ya, bisa juga menyerang katanya. Apalagi yang masih disuntik vaksin 1 kali. Anak-anak terkasih, walaupun vaksin Yesus sudah menghancurkan dosa, sudah mengalahkan dosa, tetapi jikalau kita tidak menjalankan prokes, protokol kesehatan, virus itu dapat masuk lagi ke dalam hidup kita. Itu sebabnya 1 Korintus 5 ayat 15, ini adalah prokes bagi kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Anak-anak yang terkasih, prokes yang kita jalankan adalah komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan. Kalau kita tidak punya komitmen ini, kita akan lemah. Imun kita lemah. Walaupun dosa sudah dikalahkan oleh Yesus, walaupun virus dosa sudah dikalahkan oleh vaksin Yesus, tetapi kalau kita membiarkan dosa itu mulai masuk lagi, berbahaya anak-anak. Karena itu kita harus komitmen hidup bagi Tuhan Yesus. Komitmen untuk menjalankan doa, membaca Alkitab, setia beribadah, dan menjalankan perintah-perintahnya. Inilah prokes kita, anak-anak. Inilah yang harus kita lakukan. Di hari ini, saya bersyukur saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang terkasih. Semoga kalian bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Amin anak-anak. Amin. Amin. Haleluya, haleluya.